Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tutut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Pak Rudi, kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah lagi flu. Oh agak flu ya Pak ya. Iya saya doakan semoga flu-nya lekas sembuh gitu loh Pak. Amin. Nanti Pak Terima Rudi kasih. bisa memenuhi tugas dan kewajiban seperti biasa gitu Pak Rudi. Pak Rudi, mohon maaf kali ini saya menemui Pak Rudi dalam rangka saya ingin mewawancarai Pak Rudi sebagai pimpinan pembelajaran atau pimpinan sekolah begitu Pak, berkaitan dengan modul saya yang ada di LMS tentang demonstrasi kontekstual ini, yang dimana saya ini harus mewawancarai 2-3 pimpinan sekolah begitu Pak. Nah, Pak Rudi, mohon maaf sebelumnya di wawancara ini nanti wacana yang akan kita ulas itu adalah seputar praktek baik dalam pengambilan keputusan begitu Pak. Yang mungkin kan selama ini Pak Rudi sudah sering menjalankan pengambilan keputusan sebagai Pak Kepala Sekolah atau pimpinan pembelajaran begitu. Kemudian di mana nanti pengambilan keputusan ini nanti berkaitan dengan dilema etika begitu Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan berkaitan dilema etika ini nanti ada langkah-langkah atau ada tahap-tahapnya Pak. Menurut modul kami itu ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian seperti itu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, karena tugas ini nanti saya buat video Pak, kemudian akan saya share di medsos saya Pak. Jadi saya mohon ke Pak Rudi untuk Pak, memperbolehkan atau memperkenankan hasil dari wawancara ini nanti untuk saya up di medsos gitu. Iya Bu, iya. Baiklah Pak Rudi, untuk menyingkat waktu nih Pak ya, langsung saja. Ini Pak, pertanyaan saya yang pertama nih Pak. Selama ini Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana? Gitu loh Pak. Sebentar Pak Rudi ya, mungkin saya bisa menambahi sedikit yang dimaksud dengan dilema etika atau bujukan moral tadi. Kalau dilema mungkin kita selama ini sudah mempraktekkan, sudah sering, cuma kita tidak tahu itu namanya dilema etika atau bujukan moral, itu aja kita belum paham di situ gitu loh Pak. Kalau dilema ini kan antara Pak? Antara kita itu seperti si malakama Pak. Kita itu berada di tengah-tengah permasalahan, di mana permasalahan itu saling melibatkan Pak, kebajikan universal. Jadi semua yang kita hadapi itu sebenarnya itu adalah benar lawan benar gitu Pak. Benar mungkin dari satu kebenaran satu di satu sisi sini, kemudian kebenaran dua di sisi yang sini. Nah itu gimana caranya Pak Rudi untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Oh iya, terima kasih Bu Tutut. Bahwa selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral adalah dengan menyimak atau menyimak kasusnya atau permasalahannya. Jika permasalahannya dihadapkan pada keadaan benar dan benar, maka itu berarti dilema etika. Sedangkan jika pengambilan keputusan itu dilakukan pada kasus benar dan salah, benar atau salah, maka itu berarti bujukan moral. Terima kasih Pak Rudi itu untuk Pak. Jadi saya tarik kesimpulan, Pak Rudi bisa mengidentifikasi kasus itu berarti dengan mempelajari dulu permasalahannya. Jika ini antara unsur kebajikan benar dan benar, berarti itu masuk ke dalam dilema etika. Jika permasalahannya Pak Rudi itu hadapi ada di antara benar dan salah, berarti itu bujukan moral begitu ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak.
Untuk soal selanjutnya Pak, ya, jadi Pak soalnya pertanyaannya maksud saya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi apa ya Pak? Ini Pak Rudi itu cara ngambil keputusannya gimana ketika dihadapkan dengan dilema etika seperti itu? Jadi dalam pengambilan keputusan tentunya saya tidak tergesa-gesa. Jadi saya harus menyelidiki dulu, harus mempelajari dulu kasusnya seperti apa, dan saya juga tetap melibatkan teman-teman dulu agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman yang sehingga tetap bisa menjaga kekompakan sekolah ini. Kerjasama gitu ya Pak ya. Kerjasama tapi kerjasamanya dalam penyelesaian permasalahan. Iya. Tetap kita mengedepankan asas kekeluargaan karena bagaimanapun kita satu keluarga. Jadi tidak keputusan tetap saya mempertimbangkan pendapat dari rekan-rekan, jadi tidak mutlak dari saya, dari pendapat teman-teman nanti. Kita gabungkan mungkin Pak ya, bisa digabungkan, nanti kemudian mana yang terbaik, itulah yang kita ambil dan kita terapkan. Titik temunya di mana, dan kita nanti akan apa ya Pak? Jadi tidak menghilangkan nilai kebajikannya. Tetap nilai kebajikannya menjadi apa ya Pak? Poin penting. Poin penting. Karena kita kan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita kan karakter, nilai kebajikan itu yang memang harus ditanamkan gitu ya Pak. Berarti bisa saya ambil kesimpulan Pak Rudi ini ambilnya pengambilan keputusannya ini harus dari tim dulu, rekan dulu, kemudian agar kekeluargaannya dikeluarkan dulu. Setelah itu nanti ada apa Pak ya? Ya biar tidak saling curiga. Ya, terus nanti ada keputusan kesepakatan baru dilaksanakan bersama-sama, tentunya itu keputusan terbaik. Keputusan terbaik apa ya Pak, mengutamakan murid juga mungkin ya, karena kan di situ kan ada unsur kebajikannya yang harus apa ya Pak ditekankan untuk murid juga gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Langsung ini Pak bisa dilanjutkan. Langsung aja ya, bisa dilanjutkan soal selanjutnya nih Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin prosedur atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu loh Pak. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya saya tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan dulu, kita bisa bermusyawarah, bagaimanapun juga kita semua satu keluarga. Jadi kita tetap mengutamakan kepentingan bersama agar keputusan itu tadi tidak merugikan satu pihak. Jadi tetap bersama-sama kita putuskan, kita musyawarahkan dulu, hasil terbaik itulah keputusan musyawarah yang kita pakai. Jadi jalan keluar terbaiknya itu hasil dari kesepakatan kita bersama gitu ya. Ini Pak, ini untuk soal selanjutnya nih Pak. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif Pak, maksudnya itu yang apa ya Pak? Sinkron gitu ya. Yang jelas keputusan yang kita ambil itu harus mengutamakan untuk semua, menguntungkan semua banyak pihak. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, kita menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip diri ya. Jadi mungkin yang Bapak maksud ini prinsip dirinya ini Bapak tetap punya prinsip ini, tapi selama prinsip itu tidak melenceng dari nilai kebajikan tadi Pak. Itu jadi saya prinsip saya seperti ini, nanti teman-teman prinsipnya seperti apa kita gabungkan jadi satu prinsip yang terbaik yang kita jadikan solusi untuk jalan keluar dari pengambilan keputusan. Betul itu, karena apapun yang kita harapkan itu yang kita lakukan terhadap orang lain itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Jika dikembalikan itu ya Pak, keputusan itu kalau keputusan itu coba kalau diterapkan kita terima
Ya seperti itu. Makanya itu kita harus menimbang-nimbang. Menimbang lebih lanjut Kalau lagi. itu kita pada kita, kira-kira kita bagaimana? Iya, oh iya. Bagus sekali nih Pak Rudi jawabannya ini sangat apa ya Pak? Mengutamakan sekali nilai kebersamaan seperti itu saya rasa dari awal sampai yang soal ini kebersamaan selalu Pak Rudi angkat, selalu Pak Rudi sampaikan, selalu Pak Rudi utamakan begitu ya. Kemudian bisa lanjut soal berikutnya deh Pak Rudi. Bisa. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada 8 poin pertanyaan baru terlewatkan berapa tadi ya Pak Rudi ya? 4. Sekarang untuk selanjutnya nih Pak, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Anda itu langsung menyelesaikan di tempat Pak jika punya jadwal tadi kan? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang Anda jalankan? Iya, saya kira kalau terjadi permasalahan itu kita tidak karena masalah itu kan timbulnya mendadak, bisa mendadak, jadi tidak mungkin kita membuat jadwal. Iya, saya kira seperti itu. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan itu saya juga tidak tergesa-gesa, tidak langsung mengambil keputusan. Intinya kita harus tahu dulu apa, identifikasi masalah dulu, masalahnya apa. Kemudian dari itu kita bisa merumuskan tujuan yang akan kita capai atau pengambilan keputusan itu seperti apa mungkin. Untuk apa? Nah, dari situ dari permasalahan itu kan tadi nanti ada beberapa solusi, kita ada misalkan kita terapkan solusi yang mana, yang jelas intinya solusi yang terbaik lah yang akan kita pakai sehingga tidak merugikan salah satu pihak, saling menguntungkan. Kemudian dari permasalahan solusi tadi sudah kita pilih solusi terbaik, baru kemudian kita implementasikan dalam pengambilan keputusan. Intinya dalam pengambilan keputusan tadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga tetap menjaga tali silaturahmi, kekeluargaan tetap terjaga, keluarga itu sehingga kerja menjadi nyaman. Ini ya Pak ya, dengan kata lain kalau Bapak mengutarakan apa Pak tidak merugikan salah satu pihak, ini berarti berkaitan dengan mungkin Bapak akan mengutamakan kepentingan umum begitu ya Pak, daripada kepentingan sendiri begitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, berarti ini tadi intinya Bapak tidak punya jadwal khusus ketika ada dilema atau permasalahan ini aja Bapak baru mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan ini tadi. Kemudian apa Pak langkah-langkahnya? Yang pertama tadi mengidentifikasi, kemudian apa ya Pak tadi merumuskan tujuannya, mencari solusi dan sebagainya itu tadi ya. Saya rasa ini Pak Rudi ini apa ya Pak pengetahuan dan pemahamannya tentang apa ini Pak pengambilan keputusan ini jauh sekali, sudah berwawasan tinggi, berwawasan banyak begitu ya Pak ya. Bisa nih Pak kita nanti di lain waktu sharing lagi nih Pak tentang kepemimpinan pembelajaran. Mungkin Pak Rudi udah ada pengalaman waktu diklat atau bagaimana Pak? Ini mohon maaf ini pertanyaan agak melenceng dari katakan ini Pak. Ya sebenarnya itu kan dalam kehidupan sehari-hari kan sudah sering istilahnya kita mengalami. Semua orang kan pasti punya masalah. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapinya saja yang jelas seperti itu. Iya. Terutama itu tadi ya Pak, jika tidak ada masalah identifikasi masalah dulu apa itu melalui langkah-langkah tahap prosedur yang Bapak sebutkan tadi nih ya. Ya untuk saja Pak. Oke Pak, kita lanjutkan ke apa ya Pak ya? Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Adakah Pak ini seseorang yang membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam dilema etika gitu Pak? Yang membantu Pak Rudi itu loh. Yang jelas kita di lembaga ini kan satu tim. Jadi kita tetap mengutamakan musyawarah. Jadi rekan-rekan semua rekan kita libatkan. Jadi ya itu tadi yang jelas kita saling satu tim harus kompak, tidak saling menyalahkan seperti itu. Jadi intinya nih Pak ya, yang selama ini membantu Pak Rudi ini
teman-teman, rekan guru, itu pendidik ataupun tenaga kependidikan gitu ya Pak. Kemudian ini Pak, misalnya inilah Pak ya, misalnya ini terpaksa nih satu lembaga nih, kita nih dengan sangat terpaksa tidak bisa ambil keputusan nih gitu. Mungkin ada nggak cara lain atau solusi lain Pak Rudi ini minta bantuan atau siapa yang membantu gitu, mungkin dari atasan Bapak atau enggak, intinya kalau kita masih bisa dalam satu tim bisa menyelesaikan, ya kita selesaikan satu tim. Itu kan sudah mempelajari sebagai calon guru penggerak, ya, sudah banyak belajar, sudah ilmunya juga mungkin lebih dari saya. Belum sampai ke situ Pak. Tapi ya kita tetap mengutamakan dulu satu tim dulu. Kalau memang dalam tim itu kita tidak bisa mengatasi, baru kita konsultasikan ke atasan kayak pengawasan, karena kita tetap harus komunikasi. Pengambilan keputusan kan harus apa ya Pak, lewat uji publik juga ya Pak ya. Jadi betul ya, karena kan yang baik menurut kita kan belum tentu baik untuk orang gitu. Iya. Jadi ini Pak ya, selain teman-teman, intinya juga ada ke pengawas gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari saya nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Pak, kita ngobrol banyak nih dari awal sampai nomor 1 nih Pak, sampai nomor 8 tadi. Kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika tadi Pak? Jadi yang pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya pengambilan keputusan tersebut harus menguntungkan juga buat peserta didik. Itu yang diutamakan ya Pak ya. Karena disadari atau tidak, sebenarnya dalam diri kita juga sudah ada masalah sebenarnya. Jadi kalau kita di rumah ada masalah, sebaiknya ya nggak usah dibawa ke sekolah. Iya. Masalah rumah itu kan tidak usah di rumah. Jadi yang penting kita tidak merugikan peserta didik. Karena tujuan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, anak bangsa kita, ya. Jadi ya tetap harus berpihak pada murid itu. Seperti itu Pak. Iya. Sudah Pak. Iya. Intinya berarti hikmah atau apa ya Pak, ini pelajaran yang kita petik dari penyelesaian permasalahan atau pengambilan keputusan dilema etika ini adalah kita tidak boleh merugikan siswa ya Pak ya, karena siswa adalah apa ya Pak? Generasi kita penerus. Iya, generasi. Kemudian yang kita utamakan memang kita itu melayani siswa. Jadi pengambilan keputusan itu jangan sampai merugikan siswa begitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Rudi, nih pertanyaan tidak terasa nih Pak, sudah selesai, semuanya sudah Bapak jawab, semuanya sudah Bapak lalui. Kemudian nih Pak, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih nih Pak, karena sudah diperbolehkan mengganggu waktu Pak Rudi yang di tengah-tengah banyak kesibukan Pak Rudi sebagai kepala sekolah. Saya apa itu namanya nyelon gitu Pak ya. Kemudian Pak, dari tadi misalnya ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang sopan sama Pak Rudi, mohon dimaafkan. Dan ini Pak, misalkan suatu saat nanti jika ada tugas lagi yang harus berkenaan atau membutuhkan bantuan Pak Rudi lagi, mohon dengan sangat membantu saya lagi. Siap. Sama Bu, saya juga seperti itu. Saya mohon maaf jika mungkin jawaban saya kurang berkenan atau bagaimana. Saya sudah minta maaf. Yang jelas saya tetap membantu dan mendukung panjenengan sukses selalu di guru penggerak program guru penggerak ini. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Mungkin kita ceritakan awal terkesannya tadi. Demikian wawancara saya dengan beliau Bapak Rudi, pimpinan pembelajaran atau kepala sekolah di lingkungan saya bekerja. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
keadaannya Bunda? Alhamdulillah sehat walafiat. Bunda. Dan lahirnya juga Terima kasih. Iya, sehat selalu. Alhamdulillah. Bunda, perkenalkan saya Ibu Munawaroh, Bunda dari SDN Bogor, salah satu CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Kebetulan pada kali ini saya berkunjung ke sekolah Bunda untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas saya demonstrasi kontekstual ini pada modul 3.1 ini. Jadi gini nanti Bunda, di sini nanti saya akan mewawancarai Bunda itu terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang selama ini mungkin sudah sering Bunda alami, Bunda laksanakan begitu, terutama ini nanti Bunda ya, untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, kemudian kasus-kasus ini adalah merupakan salah satu contoh dari dilema etika yang sama-sama benar begitu. Kemudian Bunda, di sini nanti mungkin saya terlalu saya akan sedikit mengoreksi keterangan begitu dari Bunda. Kemudian terutama tentang praktek baik yang selama ini sudah Bunda praktekkan untuk pengambilan keputusan dalam lingkup Bunda, lingkup sekolah Bunda begitu. Kemudian Bun, analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika ini itu kan dilakukan oleh para pemimpin pembelajaran yang biasanya kan. Nah ini nanti akan kita kaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian ya, seperti itu Bun. Keduanya nanti setelah kita selesai Bun melakukan ini, nanti hasil dari kita wawancara ini akan saya upload, akan saya share mungkin di media sosial saya. Mohon izin dari Bunda memberikan memberikan izin dari Bunda untuk saya update hasilnya, persetujuan seperti itu Bunda. Bunda, untuk Bun, nanti di sini kita ada 7 pertanyaan Bun. Nah, nanti 1 selesai, saya ganti dengan soal atau pertanyaan selanjutnya. Baik, bisa kita mulai sekarang ya Bunda? Ya. Ini Bunda, pertanyaan saya yang pertama. Selama ini bagaimana cara Bunda dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Karena ini mengidentifikasi, berarti saya harus melihat kasusnya itu. Iya Bunda. Jadi saya simak kasusnya dan bagaimana permasalahannya. Iya betul. Kalau kasusnya itu memang benar, berarti termasuk dilema etika tadi. Iya benar. Tapi kalau masalahnya itu punya rujukan moral, iya. Berarti masalahnya termasuk rujukan moral. Iya, cara benar dan salah mungkin ya kalau rujukan moral itu. Jadi saya mengidentifikasi dulu, menyimak kasus dan atau permasalahan. Iya betul sekali Bunda. Karena Bunda sebagai pemimpin mungkin Bunda kadang kita itu mengambil keputusan itu tidak boleh ini ada masalah ini langsung diputuskan pengambilan keputusan, kan tidak seperti itu ya Bunda ya. Jadi memang kita harus hati-hati juga ya Bunda. Iya. Terutama tadi ya Bun, dalam menentukan masalah itu apakah masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral. Ya Bunda, pertanyaan dari saya selanjutnya nih Bun. Nah,
selama ini bagaimana nih Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi cara Bunda mengambil keputusan itu untuk apa ya Bu? Masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini yang mengandung nilai kebajikan. Jadi, apa itu namanya? Bunda itu ngambil keputusannya bagaimana? Iya, terima kasih. Selama ini saya mengambil keputusannya itu tidak tergesa-gesa, menurut saya tidak ada begitu ada masalah langsung keputusan itu tidak. Iya. Jadi saya mengambil langkah-langkah ya berusaha dulu dengan hal dulu karena untuk kebajikan kan untuk seluruhan Siswa mungkin ya. kunci dari keberhasilan siswa-siswa. Iya. Jadi intinya saya dalam mengambil keputusan itu tidak bergesa-gesa. Jadi tidak tiba-tiba saya putuskan harus begini ya, tapi mengambil misalnya dengan semua warga sekolah ya, maksudnya ya rekan-rekan dulu lah, nanti biar tidak ada apa ya saling menyalahkan, ya nanti timbul kesalahpahaman antara kakak atau satu sekolah. Intinya dengan musyawarah kita mengambil hal yang terbaik. Karena sekali lagi bahwa kebajikan itu adalah kunci dari keberhasilan atau etika dalam anak-anak nanti perkembangan selanjutnya begitu ya. Pada siswa-siswa. Berarti dari sini saya itu menilai Bunda itu orangnya yang sangat hati-hati sekali gitu ya Bun ya. Tidak terlalu tergesa-gesa karena dalam mengambil keputusan begitu ya. Apalagi dari jawaban Bunda itu semuanya kelihatannya untuk anak begitu, jadi nilai kebajikannya terutama diprioritaskan untuk anak-anak, kemudian seluruh warga sekolah. Jadi karena nilai kebajikan tadi kunci pokok gitu ya Bun ya, dalam melaksanakan karakter anak gitu ya ke depannya. Mewujudkan dunia. Iya. Yang kembali lagi nih Bun ya, yang diutamakan Bunda dalam pengambilan keputusan tadi musyawarah. Kesepakatan dengan mungkin semua tim lah ya Bun ya, semua warga, terutama pendidik dan tenaga kependidikan ya. Iya Bunda, terima kasih. Bun, ini untuk soal yang ketiga nih Bun, kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bunda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya seperti tadi kalau kami mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Iya, musyawarah Pada guru khususnya dan kami juga untuk mengambil kata mufakat juga harus berkolaborasi. Kolaborasi ya, penting itu ya Bunda ya, kolaborasi ya. Tidak bisa kerja sendiri. Iya. Nanti yang bekerja langsung para guru Iya. kebaikan sekolah juga saya tak lepas dari musyawarah Iya, betul sekali ya Bunda ya. Apa itu namanya? Mungkin dari musyawarah itu akan terbina kerjasama tim ya Bunda ya. Secara tidak sadar nanti kita bisa menentukan jalan keluar. jadi ada masukan dari satu guru dengan guru yang lain. Tentunya kan semua itu tidak melenceng dari apa ya Bunda ya, arah kebajikan tadi seperti tadi ya. Kebaikan seluruh sekolah Sekali ya Bunda, saya pun ikut salut atas mungkin apa ya Bunda ya, kerjasamanya dari guru dan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di instansi Bunda begitu ya. Iya Bunda, terima kasih. Bunda, ini
untuk soal pertanyaan saya yang selanjutnya nih Bun, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, jadi Bunda ini intinya itu hal efektif apa gitu loh, hal efektif apa yang sudah Anda atau Bunda ambil dalam pengambilan keputusan. Kami dalam menentukan atau mengambil keputusan sesuai dengan hasil musyawarah. Iya, Jadi suara terbanyak terbanyak. Iya. Kita melaksanakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Iya, jadi ini istilahnya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi gitu. Iya, Bu. Kebaikan kan tentunya lebih kan sama. Tapi Iya, iya betul. kemudian yang kedua, kami juga menjunjung tinggi prinsip Prinsip dari tunggal sendiri. tapi juga memihak untuk kepentingan keadilan. Prinsipnya Bunda bagaimana? Prinsipnya dari teman-teman Bunda dari pendidik dan tenaga pendidikan gimana kita padukan jadi satu Mana yang lebih baik? betul sekali Bunda. Itu prinsip kita sendiri tadi kita lakukan dengan kepentingan atau kepentingan orang lain. Iya, mungkin ada cara yang lain ya Bunda ya, atau Bunda misalnya dalam lingkup karena ini masalahnya besar gitu Bunda, misalnya Bunda apa yang akan Bunda lakukan gitu? Setelah kami salah dengan kalian dulu kok masalah itu belum terselesaikan, saya akan mencoba konsultasi bersama dengan Oh betul betul ya Bunda, iya. Berarti ada satu langkah, satu tingkatan lagi ya Bun, jika itu tidak terselesaikan dalam lingkup kita dulu gitu Bun ya. Nah jadi nanti baru bisa atas gitu. Tentunya di situ juga apa ya Bun ya, pada atasan itu kita harus tetap apa ya Bun ya, langkah-langkah atau prinsip-prinsip tetap kita kembali juga ya Bun ya di situ nanti. apabila ada masalah yang besar yang di sekolah memang tidak bisa menyelesaikan. Itu memang apa ya Bun ya, harus Alasan misalnya menyangkut masalahnya menyangkut atasan gitu. Oke, nah Bunda, ini soal yang selanjutnya. Begini Bun, apakah Bunda itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini apakah Bunda itu langsung menyelesaikan di tempat atau Bunda itu langsung memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang Bunda itu punya jadwal, lah itu bentuk dan prosedurnya yang Bunda jalankan itu seperti apa? ini kalau jadwal tertentu sih tidak, tapi dalam mengambil keputusan saya juga tidak tergesa-gesa. Sekali lagi melalui prosedur musyawarah. Terus juga saya juga memilah dan memilih dalam masalah tersebut atau kasus tersebut. Misalnya saya harus mengidentifikasi iya betul, langkah awal ya Bunda, itu prosedurnya ya. Ini kasusnya bagaimana? Kemudian Bunda mungkin setelah mengidentifikasi apa nih Bunda yang dilakukan lagi, mungkin apa merumuskan setelah mengidentifikasi masalah, kan nanti tujuannya pengambilan keputusan itu apa, siapa gitu ya Bunda. Jadi juga merumuskan tujuannya juga. Kemudian setelah tujuan ketemu misalnya, kemudian solusinya jawabannya seperti apa, terus nanti ditentukan
selesaikan. Jadi nanti satu mengidentifikasi, kemudian setelah itu menentukan tujuan, kemudian baru mendapatkan posisi ya. Tentunya tadi melalui proses dan musyawarah tadi. Ya, seperti itu ya Bunda ya, langkah-langkah atau apa itu namanya prosedur yang Bunda ambil. Jadwal khusus ini Nanti mengulang untuk Bunda apakah punya jadwal atau tata kala tadi berarti tidak punya begitu. tapi juga kita tuliskan Iya, iya siap. Maya sudah. Selanjutnya nih Bu, adakah nih Bu ya seseorang yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bunda ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? ya ada tentunya ya kami kerjasama dan kolaborasi dengan Pak karena beliau terjun langsung kepada Mungkin para guru ini tadi yang mengalami dilema etika, kemudian Bunda yang bagian pengambilan keputusannya seperti apa gitu ya Bunda. Tetap secara tidak langsung mereka juga memberikan solusi dari prinsip-prinsipnya tadi. Iya, bersama Iya. agar keputusan tadi sesuai dengan masalah yang dialami. Iya. Jika itu masalahnya dengan sesama murid, mungkin kita akan tetap berpihak pada kepentingan murid. Iya, jika mungkin itu masalahnya sesama rekan, mungkin bisa diselesaikan di situ. Iya. Kemudian mungkin ada seseorang lagi ya Bun ya yang mempermudah atau membantu Bunda gitu. Iya, apabila tadi ada masalah yang sekiranya sekolah atau saya belum bisa menyelesaikan, maka kami bisa konsultasi. Berarti intinya yang pertama yang membantu itu rekan-rekan guru, rekan sejawat, kemudian dalam satu sekolah, kemudian bisa atasan Belum bisa menyelesaikan Siap. Terima kasih Bunda ya. Kemudian ini yang terakhir nih Bunda, dari semua hal yang sudah kita utarakan, sudah kita sampaikan, sudah kita omongkan tadi ini Bun, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda ketika kita mengambil keputusan terutama pada dilema etika ini Bun? Intinya ini anu aja Bun, pengalaman Bunda saat mengambil keputusan gitu aja. Seperti tadi pengalaman saya juga bermusyawarah atau kolaborasi Nomor satu berarti kerjasama ya Bun ya, kerjasama. Iya. Mungkin mempertambah pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan itu tadi ya Bun ya. Ya bisa kami konsultasi pada atasan atau mungkin untuk masyarakat ya kali bisa kita cintai saran atau apa seperti itu yang jelas dengan apa ya Bun ya, adanya masalah terutama yang berkaitan dengan dilema etika ini menambah pengetahuan, menambah wawasan Bunda sebagai pemimpin pembelajaran ya. Semakin banyak permasalahan berarti Bunda semakin banyak belajar, mungkin seperti itu ya Bun ya. Iya. Jadi kita dapat mengambil pelajaran hikmah yang jelas berarti iya Bun ya. Setiap masalah itu kan ada hikmahnya, jadi yang berkaitan entah itu dengan dilema etika atau tidak atau rujukan moral, tetap itu ada hikmahnya seperti itu ya Bun ya. Iya. Mungkin ada yang disampaikan lagi. Dapat itu pengalaman baru. Iya. Seperti itu ya Bun ya. Dan menambah kemajuan bagi amin. Iya. Apa ini Bunda, asik sekali nih ya kita melakukan percakapan ini dengan Bunda ini, sharing tentang apa ya Bun, kepemimpinan sekolah ya berkaitan dengan pengambilan keputusan gitu ya Bun. Tak terasa nih Bun, sudah habis nih pertanyaannya, tapi rasanya belum sebentar gitu. Iya Bun,
di sini pun saya memohon maaf pun bila ada perkataan atau saya dalam menyampaikan pertanyaan ini kurang sopan sama Bunda, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih karena secara langsung Bunda juga sudah membantu saya dalam memenuhi tugas saya, begitu Bun. Mungkin suatu saat nanti jika saya membutuhkan bantuan Bunda lagi, saya akan seperti ini lagi merepotkan Bunda lagi. Iya. Tidak ada yang salah. Ya, ya. Kami mendapatkan pengalaman baru banyak sekali dengan kawan sebelumnya. Terima kasih Bun. Iya. Dan kedepannya kepemimpinan kami dapat tegas, sehingga dapat memasukkan perkembangan dan kemajuan di Iya Bun. menjalankan tugas Iya. dan sukses. Ya, amin. Iya. Terima kasih Bunda dengan percakapannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.